Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan vlog Mak Nokat part 62. Nah, di part 62 ini saya akan membahas tentang perjalanan saya yang menyaksikan tim Arema di musim 2008-2009. Nah, ini menarik kalau dibahas ya, karena di musim 2008-2009 ini ketika saya menyaksikan Arema satu kompetisi ya. Nah, ini kan di tahun 2017-2018 di Liga tahun lalunya ini kan Arema dapat sanksi dari PSSI atas kejadian pertandingan 8 besar di Stadion Brawijaya Kediri. Nah, ini PSSI memberi sanksi kepada Aremania selaku supporter tim Arema ya, yaitu dilarang memakai atribut selama 3 tahun waktu itu. Nah, pada waktu itu Komdis PSSI menjatuhkan hukuman ini 3 tahun, namun akhirnya diremisi menjadi 2 tahun. Nah, kalau kita bicara tentang sanksi tanpa atribut ini ada 2 supporter ya yang mendapatkannya, yaitu yang pertama ini Aremania ya pada saat babak 8 besar di tahun sebelumnya. Kemudian di awal-awal ISL di pekan kedua ini juga ada supporter Persib Bandung ya, Boboto atau Viking ini mendapatkan sanksi yang sama setelah pertandingan Persib melawan Persija di Stadion Siliwangi di awal-awal ISL pekan kedua tahun 2008-2009. Nah, kalau Persib Bandung ini disanksi 1 tahun, namun akhirnya diremisi hanya menjadi 6 bulan. Nah, ini kalau kita bicara perjalanan saya menyaksikan Arema ya di laga home atau away ini cukup banyak, sekitar 20 pertandingan ya. Nah, ini juga saya catat. Nah, ini beberapa pertandingan yang saya saksikan ya di musim 2008-2009. Nah, waktu itu saya masih kelas 3 SMP, jadi ada beberapa pertandingan ini yang tidak saya saksikan waktu itu karena saya memang fokus untuk ujian nasional untuk kelulusan saya di SMP ya, untuk ke jenjang SMA. Nah, ini juga apa istilahnya menjadi salah satu istilahnya bukan penghambat ya, tapi kan ini kalau pendidikan kan juga keharusan dan kewajibannya untuk apa kita diri pribadi kita ya. Nah, oke, kita akan bahas ya kali ini ada pertandingan-pertandingan apa aja yang saya saksikan ya. Sebelumnya kita akan flashback dulu ke klasmen akhir ya. Arema waktu itu di ISL tahun 2008-2009 ini finish di peringkat 10 ya, dengan memberikan statistik menang 13 kali, seri 8 kali dan kalah 13 kali. Nah, untuk selisih golnya ini Arema memasukkan 40 gol dan kemasukan gol 42. Nah, jadi minus 2 dengan mendapatkan poin 47 pada peringkat 10 klasmen akhir di ISL tahun 2008-2009. Nah, ISL 2008-2009 ini juga menarik ya, karena ini bisa dikatakan era baru sepak bola Liga Indonesia, karena tim-tim yang berkompetisi di ISL ini tidak boleh menggunakan dana APBD. Nah, kalau di musim 2007-2008 kan Liga Indonesia kan masih menggunakan sistem 2 wilayah, yaitu wilayah barat, wilayah timur. Nah, ini juga ada beberapa tim yang menggunakan APBD. Nah, akhirnya ada beberapa tim yang tidak lolos verifikasi. Ini karena ada beberapa ini ya yang menyebabkan kedua tim ini tidak lolos verifikasi karena faktor infrastruktur stadion. Nah, kemudian faktor keuangannya, dan keuangan ini memang 18 tim ISL ini ya di tahun 2008-2009 ini diwajibkan untuk istilahnya tidak tidak menggunakan dana APBD, atau istilahnya harus menggunakan dana sendiri untuk kemajuan sepak bola Indonesia, atau yang disebut industri sepak bola ya. Nah, ini
ISL ini bisa dikatakan waktu itu juga ada 2 tim yang nggak lolos verifikasi, yaitu tim Persmin Minasa dari Sulawesi Utara, kemudian ada tim Persipom Bola Momondo ya dari Sulawesi Utara juga. Nah akhirnya kedua tim ini yang tidak ikut itu waktu itu Persiter Ternate dan Persipom Bola Momondo. Nah 2 tim ini kemudian akhirnya kedua tim ini tidak diloloskan dan akhirnya didegradasikan ke kasta kedua dan digantikan oleh tim PSIS Semarang dan tim Bondang FC dari Kalimantan Timur. Nah, oke, kita akan membahas ke topik utamanya ya pada vlog saya kali ini. Ada beberapa pertandingan yang saya saksikan ya, pertandingan Arema ini ya. Kalau pertandingan selain Arema ini juga ada beberapa seharusnya, tapi ini saya hanya menyampaikan pertandingan Arema saja yang akan saya bahas. Yaitu yang di pekan pertama, yaitu pertandingan Persita melawan Arema, yaitu berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Nah waktu itu saya ikut tur ke pertandingan ini juga membawa tribut waktu itu. Nah setelah pertandingan ini akhirnya Komisi PSSI memberikan peringatan keras karena Aremania yang datang ke pertandingan ini masih menggunakan atribut Arema. Nah akhirnya setelah pertandingan ini di pekan keduanya baru Aremania ini akhirnya tidak menggunakan atribut, seperti contohnya tidak membawa sal ke stadion ataupun tidak membawa kaos atau jersey ya ke dalam stadion ketika menyaksikan Arema. Nah di pekan kedua ini saya juga menyaksikannya pertandingan ini di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara, yaitu ketika away melawan Persijap, Arema unggul 1-2 ya atas Persijap. Nah kalau di pertandingan pertama tadi Arema unggul atas Persita 0-2. Nah di pertandingan Persijap ini saya juga menyaksikannya waktu itu tanpa atribut dan kita sengaja menggunakan dress code serba hitam waktu itu atas instruksi dari almarhum Sam Tempel ya, ketika beliau menginstruksikan kepada seluruh Aremania ini kalau menonton Arema baik di laga away ataupun laga home ini sebaiknya menggunakan dress code hitam dan membawa bendera merah putih sebagai pengganti sial. Nah kemudian di pertandingan ketiga ini pertandingan home ya, waktu itu Arema ini kalah 0-2 atas Pelita, dan yang diingat sampai sekarang ini aksi ketika Aremania mengibarkan bendera merah putih satu stadion di Stadion Kanjuruhan. Nah ini setelah pertandingan ini saya juga menyaksikan pertandingan pekan keempat, yaitu melawan PSIS Semarang di laga home, skor akhirnya 0-0 ya. Nah kemudian setelah dari pekan keempat ini saya menyaksikan pertandingan Arema home lagi ini di pekan ke-8 menjamu Daltras Sidoarjo. Nah Arema waktu itu unggul 1-0 atas Daltras ya di Kanjuruhan. Nah ini bisa dikatakan awal mulanya Aremania dan Daltramania ini satu stadion. Nah ini sudah saya pernah ceritakan ya ke blog saya sebelumnya yang cerita awal pertemuan Daltramania dan Aremania. Nah di sini saya juga pertama kali berkenalan dengan teman-teman Daltramania ya, dan alhamdulillah ini masih silaturahminya masih terjaga baik sampai sekarang. Nah kemudian di pekan 9 ini saya menyaksikan pertandingan tim Persipa melawan Arema ya di laga home ya di Kanjuruhan. Waktu itu Arema unggul 2-0. Nah yang saya ingat dari pertandingan ini, Emil Mamba ini mencetak gol dengan gol volley ya, volley jarak dekat. Nah gol ini sempat menjadi 20 gol terbaik ya di ajang Ballon d'Or. Nah ajang insan sepak bola ya di seluruh dunia ini juga selain mencari pemain terbaik di tiap tahunnya, juga mencari gol terbaik di tiap tahunnya. Nah kemudian di pekan ke-10 ini saya juga menyaksikan pertandingan Arema melawan PKT di laga home. Nah Arema ini kalah 1-2
atas PKT ya. Waktu itu setelah pertandingan ini rusuh ya, dan ini adalah pertandingan home terakhir di putaran pertama waktu itu. Setelah rusuh ini pertandingan terakhir pada saat bulan puasa menjelang hari raya Idul Fitri ya. Nah, waktu itu rusuh, untungnya ini ketika rusuh ini tidak live TV ya, jadi mini media waktu itu ya. Saya waktu itu juga nonton ini, sempet turun ke lapangan, ya istilahnya masih labil lah ya, ikut rusuh di lapangan ya setelah menerima hasil akhir ini, karena Arema kalah 1-2 atas PKT di pertandingan ini di pekan ke-10. Nah, kemudian di pekan ke-11 saya ini away ke Jakarta, ke Stadion Gelora Bung Karno, menyaksikan pertandingan Persija melawan Arema ya. Persija ini gol 1-0. Nah, setelah di pekan ke-11 ini saya juga langsung istilahnya dari Jakarta ini langsung ke Lamongan menyaksikan pertandingan pekan ke-12, pertandingan Persela melawan Arema. Waktu itu skor akhirnya ini 2-2. Nah, Arema ini unggul 2-0 terlebih dahulu, namun di akhir-akhir pertandingan ini Persela berhasil menyamakan kedudukannya waktu itu. Nah, setelah pekan ke-12 ini saya juga menyaksikan pertandingan pekan ke-13. Waktu itu pertandingan Persik melawan Arema yang seharusnya digelar di Kediri ya, di Stadion Brawijaya Kediri, namun dipindahkan ke Stadion Gelora Delta Sidoarjo karena tidak mendapatkan izin kepolisian dari Polresta Kediri ya, pihak keamanan di Kediri. Nah, ini juga sering saya ceritakan pertandingan ini ya. Persik waktu itu unggul 2-1 atas Arema. Nah, kemudian di pekan ke-16 ini saya juga menyaksikan pertandingan home melawan PSMS Medan. Arema unggul 4-3 waktu itu ya. Di pertandingan pekan ke-17 saya juga menyaksikan pertandingan Sriwijaya melawan Arema ya. Waktu itu Arema unggul 2-1. Nah, baru di pekan 18 ini putaran kedua ya, awal putaran kedua ini Persik ini saya menyaksikan pertandingan Arema melawan Persik di Stadion Kanjuruhan Malang. Nah, Persik unggul 0-1 di Malang di Kanjuruhan lewat gol Hamka Hamzah ya waktu itu ya. Nah, kemudian di pekan 21 ini saya menyaksikan pertandingan Arema melawan Persipura di laga home ya. Waktu itu Arema kalah 0-5, dan ini bisa dikatakan adalah kekalahan paling telak Arema di kandang sampai sekarang ya kalau menurut saya, karena tim tamu ini bisa menang 0-5 atas Arema di Malang. Nah, kemudian di pekan ke-22 ini saya menyaksikan lagi pertandingan home Arema melawan Persiwa Wamena. Arema unggul 2-0. Nah, baru di pekan ke-27 ini saya away ke Sidoarjo ya. Waktu itu di ISL tahun 2008-2009 ini untuk pertama kalinya juga Aremania dan Deltamania ini bisa satu stadion lagi ya. Kalau di peran kedua ini bisa satu stadion di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Waktu itu skornya 1-1. Nah, kemudian di pekan ke-29 saya menyaksikan pertandingan Arema melawan Persib ya. Persib waktu itu unggul 0-2 atas Arema. Nah, ini pertandingan ini pernah saya tulis di Instagram saya. Seharusnya pertandingan ini digelar tanpa penonton, tapi beberapa Aremania ini berangkat ke Kanjuruhan tetap ya. Namun untuk nobar ini ditiketkan. Setelah ditiketkan ini, alhasil